Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyi ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap jajaran Dewan Komisaris PT Anissa Utama dan Anissa Group, mobil khusus Komisaris Utama Ibu Hajah Evi Fatimah Anwar yang berkenan membersamai dan memberikan sambutan. Yang kami hormati segenap jajaran direksi PT Anissa Utama Anissa Group, mobil khusus Bapak Direktur Utama Dr. Haji Muhammad Arif Nasution, beserta seluruh jajaran manajemen, seluruh para direksi dan manajemen rumah sakit yang bernaung di bawah Anissa Group, beserta seluruh keluarga besar Anissa Group, para dokter, para nurse, para karyawan, keseluruhannya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Juga yang kita hormati Mas Anggi dan Ustadz Muslim yang berkenan menghantarkan acara ini. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada siang hari ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, kita berharap tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, kita berada masih dalam suasana bulan Syawal, maka kami menghaturkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal saleh kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sedemikian pula kami menghaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin hadirat sekalian. Bagian dari tradisi yang sangat khas Indonesia adalah mengisi Hari Raya Idul Fitri dan bulan Syawal yang mengiringi bulan Ramadan dengan saling memaafkan, dengan saling meridhakan barangkali ada kesalahan-kesalahan di antara kita. Ini berakar dalam sejarah tradisi keislaman Indonesia cukup panjang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Baso dalam penelitiannya, di mana istilah halal bihalal sudah ada di zaman Sunan Gunung Jati di Cirebon, yang tercatat dalam salah satu naskah Babat Cirebon, di mana halal bihalal, ya, bahasa Arab yang orang Arab mungkin akan bingung maksudnya apa, ya, tetapi dia adalah sebuah sunnah hasanah atau tradisi kebaikan yang secara budaya sudah sangat mengakar bagi bangsa Indonesia. Apakah ada dalilnya? Dalilnya bersifat umum, yaitu bahwa difahami bulan Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama secara otomatis, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan
mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 dari Jumat satu ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan satu ke yang lain menjadi penghapus bagi semua dosa-dosa yang ada di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Artinya bulan Ramadan sebagaimana Jumat dan salat yang 5 waktu itu secara langsung menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian difahami bahwa dibukakan kesempatan untuk diampuni di bulan Ramadan itu di siang maupun malam harinya. Dan dia adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Di mana man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mempuasai bulan Ramadan ya dengan iman dan penuh pengharapan hanya kepada Allah, mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Demikian pula man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah semata, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi keseluruhan bagian dari bulan Ramadan adalah ampunan-ampunan yang sangat luas dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kemaafan yang sangat lebar dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan tersebut, sehingga seseorang ya diharapkan sangat memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah. Sebagaimana kita berdoa di 10 akhir Ramadan menyongsong Lailatul Qadar dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bunda kita Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf. Engkau ya Allah mencintai kemaafan. Maka ya Allah, maafkanlah kami. Nah, kata al-af ini oleh para ulama biasanya dimaknai lebih luas dari sekedar maghfirah. Kalau al-af itu bukan cuma diampuni dosanya, tetapi juga ditutup aib-aibnya, ya, dihapus kesalahan-kesalahannya, dihilangkan dari kitab maupun hisab, ya, dan bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang besar di sisinya. Itulah al-afu. Nah, karena Ramadan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ampunan Allah itu, sampai-sampai diceritakan bagaimana malaikat Jibril alaihi salam merasa gemas kepada orang yang sudah dilewati bulan Ramadan tetapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya ketika menaiki mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Salah satu doa yang diminta oleh Jibril untuk diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang Jibril dengan gemes mengatakan, barang siapa dilewati oleh bulan Ramadan berlalu darinya, sementara dia belum diampuni oleh Allah, maka semoga Allah tidak mengampuninya selama-lamanya. Maknanya bahwa kesempatan untuk diampuni oleh Allah di bulan Ramadan demikian besar, maka tentu akan merugilah orang yang menyanyiakan kesempatan untuk diampuni dan dimaafkan oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Dan tentu kalau di bulan Ramadan yang kesempatannya dibuka begitu luas, dia tidak memanfaatkannya dengan baik, maka lebih sulit diharapkan dia bisa diampuni di bulan-bulan yang lain. Meski tentu kita senantiasa yakin Allah terus membukakan pintu keampunan dan kemaafannya sampai seorang manusia nyawanya tercekat sampai ke kerongkongan ketika dicabut dalam sakratul maut. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian pada saat itu para ulama kita di Nusantara ini memberikan pemahaman yang paripurna bahwa
dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan, tentu kita perlu menyempurnakannya dengan mendapatkan kemaafan dari orang-orang di sekitar kita yang kita sayang, yang kita cintai, yang bergaul dengan kita setiap hari. Karena jangan sampai ya ampunan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhalang oleh dosa-dosa kita kepada sesama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengungkapkan ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 1000 dosa kepada Allah itu rasa-rasanya lebih ringan daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hanya membawa 1 dosa kepada sesama. Orang-orang kaget dengan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa maksud Anda wahai Imam? Kenapa menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena Allah itu menutup aib. Dia tidak menceritakan kepada siapapun dosa-dosa dan kedurhakaan kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung membalas ataupun menghukum ketika kita durhaka kepadanya. Bahkan Dia memberi kesempatan kita untuk bertaubat, memberi kesempatan kita untuk memohon ampun dalam jangka waktu yang panjang. Dan bahkan Allah kalau kita sudah memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan juga menghapus catatan kesalahan kita, menutupnya, tidak mengungkit-ungkitnya atau menyebut-nyebutnya lagi sama sekali, dan bahkan menggantinya dengan pahala yang sangat besar di sisinya. Itu Allah. Tapi kalau sesama manusia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka mereka itu tidak mudah untuk menutup aib. Kalau ada orang salah pada sesamanya, maka sesama yang menjadi korban, yang dirugikan itu biasanya tetap akan bercerita kepada orang lain. Kalau kita berbuat salah kepada seseorang, ya dia biasanya akan bercerita kepada orang lain lagi. Kemudian manusia itu juga tidak menunda, tidak memberi tangguh. Kalau dia bisa membalas, dia akan membalas kesalahan kita itu. Kemudian dia juga mungkin memaafkan, tetapi tidak pernah melupakan, tidak menghapus kesalahan itu. Bahkan mungkin kadang-kadang mengungkit ya. Sering dikatakan memaafkan sih iya, tapi melupakan nanti dulu gitu ya. Jadi itulah manusia gitu ya. Dan bahkan manusia ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi kepada kita yang berbuat salah kepadanya. Dan itu adalah bagian yang paling berat dari kesalahan kepada sesama, karena pasti harus dibayar, karena pasti harus ditebus. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW pada suatu hari bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, "Ara'aitumul muflis?" kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapakah yang disebut sebagai orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un." Orang yang bangkrut itu di sisi kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya barang-barang yang bisa dia pergunakan untuk keperluannya, dan dia tidak punya pekerjaan. Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un wala amalun. Itu yang disebut sebagai bangkrut. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW kemudian bersabda menimpali hal itu dengan mengatakan, balil muflis man atallaha bisalatin kadza wa bisyamin kadza wa bisadaqatin kadza. Bukan, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat yang sangat besar, bergunung-gunung. Dengan membawa pahala puasa yang sangat besar, bergunung-gunung. Dengan membawa pahala sedekah yang sangat besar, bergunung-gunung. Walakin syatam hadza waqtaba hadza, tetapi dia itu orang yang suka mencaci maki yang ini, suka menghibah, menggunjing yang ini, suka melanggar kehormatan yang ini, suka mengambil haknya yang ini, wa dzalama hadza, dan suka menzalimi yang ini, wa qatala hadza, bahkan menjadi jalan bagi ya, kematian atau pembunuhan yang ini, dan seterusnya.
ya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada sesama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilannya, kata Nabi SAW, semua orang yang pernah dia rugikan di dunia, kecil ataupun besar, akan mengajukan gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digugat di hadapan Allah, maka orang yang tergugat ini yang memiliki banyak kesalahan di dunia kepada sesamanya ini, diambillah pahala-pahala amal solehnya, diberikan kepada para penggugatnya sebagai ganti rugi. Orang berikutnya mengajukan, diberikan lagi kepadanya. Orang berikutnya mengajukan, diberikan lagi ganti rugi kepadanya. Seterusnya sampai habis seluruh pahala amal solehnya. Ternyata masih banyak orang-orang yang menggugat. Masih banyak orang-orang yang berdiri ya antri untuk meminta ganti rugi. Maka Allah memerintahkan agar dosa-dosa dari orang-orang yang dirugikan itu diambil lalu ditambahkan kepada dosanya orang yang merugikan tersebut. Dosa-dosa dari yang menjadi korban-korbannya ini diberikan kepada sang pelaku yang pernah memberikan kezaliman, penganiayaan, ya, kedurhakaan dan kerugian kepada sesamanya di dunia. Fadzalikal muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah, ya, membawa begitu banyak amal soleh, pahala dari salat, puasa, sedekahnya, tetapi ternyata itu habis dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah dia rugikan dalam kehidupan dunia, dan bahkan kemudian ya sampai dia harus ya menerima dosa-dosa orang lain sebagai ganti rugi atas apa yang telah dia lakukan kepada sesama tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemaafan orang lain, mendapatkan maafnya sesama, keridhaan mereka, ini sangat penting untuk ya menjaga supaya kita tidak menghadapi persoalan-persoalan yang membuat kita bangkrut di akhirat. Maka budaya, tradisi kita untuk saling memaafkan seba'da bulan Ramadan, di bulan Syawal, ini berakar dari pemahaman bahwa jangan sampai amal-amal ibadah kita yang sudah diterima Allah di bulan Ramadan kemudian habis untuk membayar kerugian karena dosa-dosa kita kepada sesama. Nah, maka kita saling memaafkan, ya, dan memang bermudah-mudah untuk memaafkan sesama manusia itu adalah bagian dari cara kita untuk juga mendapatkan ampunan Allah dengan mudah. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, khamisu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang sering digelari sebagai khulafa'ur rasyidin kelima, beliau mengatakan utlubul afwa minallahi bil afwi anin nasi. Ya, carilah kemaafan Allah dengan mempermudah memaafkan sesama manusia. Carilah maafnya Allah dengan bermudah-mudah memaafkan sama manusia. Kalau kita punya harapan dimaafkan oleh Allah, maka penting bagi kita untuk juga bermudah-mudah memaafkan manusia. Nah, kenapa dari tadi saya menitik beratkan pada memaafkan, bukan meminta maafnya, tetapi memaafkannya. Ini menarik karena memang dalam Al-Qur'anul Karim justru yang banyak ya diberikan kita penyemangat, motivasi, dijanjikan pahala yang sangat besar, sampai kemudian dianjurkan dan diperintahkan untuk melakukannya itu ternyata bukan minta maafnya, tetapi memberi maaf. Kalau minta maaf itu kan sudah keharusan, memang seharusnya sudah begitu. Nah, tetapi memaafkan itu adalah sebuah keutamaan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting untuk kita senantiasa penuhi, kita senantiasa lakukan. Jadi misalnya ayat-ayat yang sering dibaca dalam Syawalan itu ya, ada kalimat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah memuji orang-orang bertakwa itu, di antara cirinya adalah ya wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan pahala tidak terbatas pada orang yang pandai memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mendamaikan, ya berbuat kebajikan,
maka pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghimbau, ya, masa sih tidak mau memaafkan, ya, karena Allah mengatakan, ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wal ya'fu wal yasfahu, ya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Memangnya kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian karena kalian suka untuk memaafkan sesama dan berlapang dada, gitu ya. Kemudian yang lebih jelas Allah memberikan perintah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, ya, maafkanlah, perintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Jadi ini ya perintah-perintah dan anjuran-anjuran, penyemangat-penyemangat dan janji pahala yang sangat besar bagi orang yang mau memaafkan. Ya, pertanyaannya, kalau disuruh nyari dalilnya meminta maaf, ya malah nggak ketemu di dalam Al-Quran. Ya, mintalah maaf itu nggak ada, tapi maafkanlah, ya. Kalau memaafkan maka dijanjikan pahala yang tak terhingga. Kalau memaafkan dijanjikan akan diampuni juga oleh Allah. Kalau memaafkan itu menjadi sifatnya orang bertakwa, ini justru kemudian menjadi dalil yang sangat kokoh di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kemudian Quran menitik beratkan pada soal memberi maaf, bukan meminta maaf? Selain dari jawabannya karena meminta maaf itu sudah suatu keniscayaan, keharusan, ya, tidak perlu diperintahkan, sudah seharusnya sadar meminta maaf, gitu ya. Tetapi juga karena memang memaafkan itu, ya, memiliki, ya, satu keutamaan yang sangat besar tadi, sekaligus juga memang, ya, Al-Quran ini kan seperti tadi disebutkan oleh Dr. Haji Muhammad Arif Nasution, bahwasanya tugas kita ini beribadah. Tugas utama manusia itu beribadah. Nah, yang paling mengganggu manusia dalam fokusnya untuk ibadah, itu salah satunya adalah dendam atau belum memaafkan sesama. Jadi misalnya ada si A sama si B. Si A bersalah sama si B. Si A belum minta maaf, si B belum memaafkan si A. Maka kita akan melihat yang lebih tersiksa justru adalah si B yang belum memaafkan ini, bukan si A. Ya. Si A setiap hari santai-santai saja, nggak merasa bersalah. Si B setiap kali melihat si A jadi, ya, nyesek di dada, gitu ya. Dia tuh kayak nggak punya salah sama saya, padahal dia punya salah. Kok belum minta maaf juga sampai sekarang, gitu ya. Dalam hatinya begitu. Ketika sama-sama sedang makan siang, si A makan dengan begitu enaknya, begitu nikmatnya, ya. Si B baru ambil makanan, melihat si A makan begitu enaknya, gitu ya. Si B langsung merasa nggak enak makan. Ya, kayak nggak punya dosa lu cara makan lu, gitu kan. Padahal punya dosa kepada saya. Kemudian ketika, ya, repotnya itu kalau yang punya salah itu, ya, berada dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Contoh misalnya yang salah sama kita ini rajin ke masjid, ya. Kitanya jadi, waduh, malas lah ke masjid, kenapa? Ketemu dia, ya, dia belum minta maaf sama saya, gitu ya. Wah, ini repot, ini bisa menjadikan kita terjauhkan dari kebaikan, bukan cuma terjauhkan dari orangnya. Dan itulah salah satu yang kemudian dialami oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemudian menjadi tokoh munafik yang sangat parah permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama-tama karena dia merasa digusur kedudukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, Rasulullah datang ke Madinah itu tepat pada saat Aus dan Khazraj berdamai, dan kemudian mereka sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penguasa Madinah. Ya, tanggal sudah ditetapkan untuk penobatan, ya, mahkota dan mahliganya sudah disiapkan, singgasananya sudah disiapkan. Ya, beberapa waktu sebelum pelaksanaan pengangkatan itu Rasulullah datang, orang Madinah berpikir, ya udah, daripada cuman punya raja, kan kita punya nabi, lebih baik dipimpin sama nabi aja, nggak usah dipimpin sama raja. Sehingga penobatan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi raja ini di-cancel gara-gara kedatangan Rasulullah. Para ulama mengatakan seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul mengetahui, ya, hakikatnya, dan dia rela dengan Rasulullah yang memang lebih utama daripada dirinya, tentu dia akan menjadi the second best. Dia akan jadi wakilnya Rasulullah SAW di Madinah kalau saja dia mau mengakui keutamaan Rasulullah. Ya, tapi dia memilih untuk, ya, tidak menyembuhkan lukanya, ya, dia
memilih untuk mendendam, dia memilih untuk berdengki kepada Rasulullah SAW, sehingga bahkan semua kebaikan Rasulullah bagi dia terasa seperti menggarami lukanya gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bahaya itu kalau yang salah sama kita itu orang soleh yang kemudian setan menunggangi untuk menjadikan ya kita tidak cuma benci sama orangnya, tidak dendam, tidak cuma dendam sama orangnya, tapi juga nggak suka sama kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian ya, kalau tentang si A dan si B tadi, si A di malam hari tidur dengan begitu nyenyaknya ya, nggak ada beban, nggak ada pikiran gitu ya. Sementara si B gelimbang-gelimbung ya, dia itu apa nggak merasa bersalah ya? Masa sih saya harus ngomong sama dia? Kamu tuh salah sama saya, kamu harus minta maaf ya. Wah kalau gitu gengsi dong ya, macam-macam. Kepikiran terus setiap malam nggak bisa tidur, insomnia, susah, dan seterusnya ya. Jadi kenapa Al-Quran itu memberikan penyemangat, anjuran, pahala besar kepada orang-orang yang mau memaafkan? Karena memang untuk membebaskan manusia dari penderitaannya. Kadang-kadang kita memaafkan seseorang bukan karena dia layak dimaafkan, tetapi ya bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita yang sudah tidak pada tempatnya menjadikan isi hati dan pikiran kita itu ya berisi dengan dia gitu ya. Berisi dengan segala hal yang kemudian terkait dengan dia, padahal dia nggak mikirin kita, tapi kita yang mikirin dia, kita yang jadi tersiksa karena dia. Jadi kenapa ada keutamaan memaafkan di sini? Karena memang dia melegakan kita ya. Memaafkan orang yang merasa bersalah kepada kita itu melegakan dia, tapi memaafkan orang yang tidak merasa bersalah kepada kita itu melegakan kita sendiri. Ini kebaikan yang besar, dan bahkan Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran bahwa orang yang pandai memaafkan itu keutamaannya bahkan memiliki surga tersendiri di sisi Allah. Jadi ada sebuah kisah di mana ya pada suatu hari Rasulullah sudah hampir takbiratul ihram, tapi beliau kemudian bersabda akan datang kepada kita seorang lelaki dari kalangan penduduk surga. Kemudian datanglah seseorang bergabung di dalam shaf salat ya baru saja wudu, airnya masih netes-netes dari janggutnya. Ganti hari Rasulullah SAW bersabda lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki dari kalangan penduduk surga. Ya, ternyata yang datang orang yang sama. Dan sama, dia datangnya mepet takbiratul ihram. Begitu selesai salam dia langsung pergi gitu ya. Jadi bukan orang yang tipikal datang ke masjid awal, pulangnya belakangan, zikirnya lama, wiridnya panjang, bukan. Jadi datang ke masjid Nabi itu dia mepet takbiratul ihram ya begitu selesai salam langsung pergi gitu. Nah, sampai 3 kali Rasulullah menyebut, maka ada seorang sahabat junior namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia sangat penasaran, nih orang nih amalannya apa sih kok bisa disebut sebagai ahli surga? Ahli surga, ahli surga. Akhirnya hari ketiga ini dia ya cari orang itu, baru datang. Rasulullah nyebut lagi akan datang kepada kita seorang penduduk surga. Orang itu datang sama Abdullah bin Amr bin Al-As dijajarin, saya jajar gitu ya. Begitu selesai salam benar orang itu langsung berdiri mau pulang ke rumahnya, dibuntutin, diikutin. Sampai di rumahnya diketok. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Ya nak, apa yang bisa saya bantu? Maaf paman, saya lagi ada masalah sama bapak saya. Boleh nggak saya nginep di rumah paman gitu ya? Oh ya silahkan. Nah, 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin Al-As ini mencoba menyelidiki. Ini amalnya apa sih? Salat malamnya kayak apa sih? Apa puasa sunnahnya kayak apa sih? Sedekahnya kayak apa sih? Ternyata blank semuanya. Salat malam juga enggak ya. Salat-salat sunnah yang lain juga enggak, salat duha kok juga enggak, rawatib-rawatiban kok juga enggak, gitu ya. Kemudian sedekah juga dia tidak dapati, kemudian ternyata dia juga orang yang bukan ahli puasa. Nah, apa ya yang menyebabkan dia disebut sebagai ahli surga? Akhirnya hari terakhir, hari ketiga ditanya, paman sebenarnya saya nggak ada masalah sama bapak sih, cuman saya tuh penasaran. Kata Rasulullah, paman ini ahli surga ya. Sampai 3 kali lagi nyebutnya Rasulullah paman itu ahli surga. Cuman saya nyelidikin paman ya dari 3 hari ini kok nggak nemu amalan yang istimewa, amalan yang keren. Saya pikir paman tuh dari ba'da isya sampai menjelang subuh sholat malam. Ternyata enggak, tidur aja kerjaannya. Saya pikir paman mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ternyata enggak, cuma yang wajib-wajib aja. Saya pikir paman sedekahnya besar. Ternyata juga biasa-biasa saja. Jadi kok paman ini apa sih rahasianya paman? Tolong dong cerita dong ya. Dan kemudian orang ini tersenyum mengatakan, nak,
seperti kamu ketahui ya amalku cuma seperti itu. Coba paman, jelaskan kepada saya satu hal yang paman biasa lakukan yang mungkin orang lain tidak melakukan. Oh, kalau itu yang biasa saya lakukan yang mungkin orang lain tidak melakukan adalah setiap menjelang tidur, nak, saya itu selalu ya memaafkan semua orang yang bersalah kepada saya pada hari itu, meskipun mereka belum minta maaf. Itu pokoknya sebelum tidur semuanya sudah saya maafkan, saya ikhlaskan kepada Allah, bahkan saya berdoa memintakan ampunan untuk mereka, lalu saya istighfar untuk diri saya sendiri. Lalu habis itu saya bisa tidur nyenyak. Itu kata orang tersebut. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, Masya Allah paman, nah itu dia yang saya cari. Itulah amalan utama yang sangat dahsyat, yang tidak banyak orang yang mampu melakukannya, yaitu memaafkan kesalahan sesama. Dan itu ternyata adalah salah satu di antara kunci-kunci surga. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, ada satu riwayat yang sangat menarik untuk menjadi penyemangat kita dalam berlapang dada dan memaafkan sesama. Di antara ya keturunan Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain ini adalah satu-satunya lelaki yang selamat dari tragedi peristiwa yang sangat memilukan di Karbala. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Sayyidina Husain dan keluarganya madlum pada saat itu. Kita ya mencintai mereka tanpa berlebihan, tanpa kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang ritual yang keliru seperti ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Syiah Rafidhah, bukan. Tapi kita tahu ya ada peristiwa yang sangat memilukan di mana keluarga Sayyidina Husain ya ini dibunuh di Karbala, dibantai, dan kemudian yang selamat adalah anak kecil yang kelak tumbuh menjadi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, semua orang yang terlibat dalam peristiwa Karbala tersebut ya ambil bagian di dalamnya ternyata mengalami balak-balak ya atau bencana-bencana bagi masing-masing mereka. Ada yang dari seorang pejabat tinggi berubah menjadi seorang yang menjadi buronan. Ada seorang yang dahulunya sangat kuat pengaruhnya, kemudian dia harus dipenjara. Ada orang yang dari kaya raya menjadi bangkrut dan banyak utangnya. Ada yang dari ya keluarganya ya sangat-sangat sejahtera menjadi berantakan, tercerai-berai, tidak karu-karuan dan seterusnya. Nah, ternyata orang-orang yang nestapa ini kemudian ditampung oleh Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau yang menanggung nafkah mereka, menyantuni mereka, memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan oleh mereka. Maka orang-orang pun bertanya, wahai cucu Rasulullah SAW, Anda ini bagaimana? Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ayah Anda. Mereka orang-orang yang membantai keluarga Anda. Tetapi ketika mereka mengalami balak seperti ini, Anda justru yang menolong mereka. Anda justru yang membantu mereka, bahkan menanggung penghidupan mereka. Maka Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib ketika kemudian ditanya apakah Anda tidak punya dendam kepada mereka, beliau menjawab, dendam itu seperti menenggak racun ke dalam mulut kita sendiri, tetapi kita lalu berharap orang lain yang akan mati karenanya, gitu ya. Itu tentu bukan pekerjaan orang berakal ya. Karena dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati. Jadi al-haq atau al-ghil ya, rasa tidak enak kepada sesama mukmin, ini adalah salah satu kunci untuk kita menjadi orang yang bersih hati, yang membersihkan hati kita dari al-ghil wal hasad ya, dari rasa dendam dan juga rasa dengki kepada sesama, sehingga bersih, sehingga suci hati kita ini. Nah, tentu di dalam pembahasan tentang tadi kesalahan kepada sesama, kita perlu juga ya menutup ya pembahasan kita pada hari ini dengan sebuah kisah yang lain. Ya, dalam hadis yang lain diceritakan pada suatu hari di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW itu ya menunduk dan menitikkan air mata, lalu beliau mengangkat kepala dan beliau tersenyum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menunduk dan menangis sementara kemudian engkau mengangkat kepala lalu tersenyum?
Nabi SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku dua dari antara umatku. Ya, jadi dua orang dari umatku diperlihatkan oleh Allah kepadaku pada hari hisab mereka, pada hari pengadilan mereka. Ternyata yang satu sedang menggugat saudaranya, yang satu sedang menggugat temannya. Ya Allah, dulu di dunia orang ini ya menyakiti saya, orang ini melanggar kehormatan saya, orang ini ya merugikan saya, begini. Maka ya Allah, tegakkanlah keadilan kepada kami. Nah, ternyata pada saat itu ya, kalau umumnya tadi ya, pengadilan Allah itu berupa ya yang merugikan harus membayar dengan pahala amal salehnya diberikan kepada yang dirugikan, kan gitu. Ternyata dalam hadis ini ya, Allah Subhanahu wa taala ternyata berkata kepada si penggugat. Allah berfirman kepada si penggugat, "Irfa' ra'saka ya fulan," angkat kepalamu wahai fulan. Lalu dia pun mengangkat kepalanya. Jadi si penggugat ini diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah istana yang sangat indah di dalam surga. Istana ini ya, Masya Allah ya, tidak terlihat mana ujung kanan dan kirinya saking luasnya. Terletak di sebuah kebun yang sangat indah dengan tanaman-tanamannya, ya, dengan pohon-pohon yang terbuat dari perak, kemudian buah-buahnya dari emas, dan kemudian tanah-tanahnya ini dari misik dan permata yang sangat kilau kemilau. Sangat indah istana ini. Ya, kemudian orang ini pun bertanya, "Li ayyi nabiyyin hadzal qasr ya Rabbi?" Ini istananya nabi siapa ya Allah? Kok indah sekali? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan untuk para nabiku. Lalu dia tanya lagi, "Fali ayyi siddiqin hadzal qasr ya Rabbi?" Kalau begitu ini untuk orang siddiq yang mana ya Allah? Kata Allah, tidak harus orang siddiq yang punya istana ini. "Fali ayyi syahidin hadzal qasr ya Rabbi?" Kalau begitu untuk orang syahid yang mana istana ini ya Allah? Allah mengatakan, tidak harus orang syahid yang memiliki istana ini. Lalu dia bertanya, kalau begitu untuk siapa istana ini ya Allah? Kata Allah, untuk siapapun yang bisa membayar harganya. Orang itu dengan bersemangat bertanya, "Fakam min samanihi ya Rabb?" Berapa harganya ya Allah? Berapa harganya? Allah mengatakan, "Ta'fu an akhika falaka hadzal qasr." Kalau kamu mau memaafkan saudaramu ini, maka bagimu istana ini. "Al-an ya Rabb, qad afautu anhu." Ya Allah, saya sudah memaafkan dia ya Allah. Saya sudah memaafkan dia sekarang. Maka orang ini pun ya diangkat ke dalam istana itu yang disebut sebagai qasrul af atau istana kemaafan, sedangkan saudaranya yang dimaafkan juga ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di istana yang ada di hadapan istana tersebut. Masya Allah. Jadi di sini dalam kasus khusus pengadilan Allah itu, Allah kadang-kadang tidak cuma menjadi hakim, tapi bisa menjadi pembela bagi terdakwa. Berarti terdakwanya ini yang istimewa, gitu ya. Dia digugat, tetapi Allah belain dia. Sampai Allah rela menawarkan sebuah istana di surga untuk mengganti kerugian yang dialami oleh si penggugat. Berarti orangnya istimewa. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, satu, boleh jadi dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah, menolong agama Allah. Karena ya ayyuhalladzina amanu intang surullah yang surkum wa isabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, di surah Muhammad ayat yang ke-7, kalau kalian menolong agama Allah, berjuang untuk agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian. Makna meneguhkan telapak kaki menurut sebagian mufassir adalah kalau dia berhak atas surga, maka Allah meneguhkannya, tidak mengizinkan ada orang yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Ini salah satunya. Jadi istimewanya orang yang berjuang di jalan Allah adalah dia mendapatkan pembelaan dari Allah ketika dia mendapatkan gugatan. Yang kedua, kenapa Allah mendamaikan dua orang ini? Ya, keterangannya Imam Nawawi adalah karena mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, orang-orang yang saling cinta karena Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hati mereka itu wudd atau kasih sayang, didamaikan ketika mereka berselisih. Wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut segala rasa dendam di dalam hati mereka kelak di dalam surga itu, lalu kami jadikan mereka bersaudara di atas dipan-dipan di dalam surga, saling ridha satu sama lain.
Jadi ya orang-orang yang bertakwa ya akan diberikan oleh Allah perdamaian meskipun di dunia itu ada masalah di antara mereka. Kalau ada gugat-gugatan di akhirat, Allah yang mendamaikan mereka tadi. Kemudian Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dalam surganya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa mampu memaafkan sehingga Allah juga senantiasa mau untuk mengampuni dan memaafkan semua dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang lebih ya kita harapkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mudah-mudahan termasuk orang yang diterima, diridhai oleh Allah dan memasuki surganya dengan tanpa hisab, memasuki surganya kalaupun dengan hisab maka langsung ke surga, tidak perlu membersihkan diri kita di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.